Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah pada Yesus. Buku ini ditulis oleh George R. Knight. George R. Knight ingin mengajak kita agar kita dapat mengerti arti sebenarnya dari kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus ini bukanlah sekedar cerita yang sering kita dengar dalam kehidupan kita atau yang sering kita baca. Namun cerita daripada Yesus ini, marilah kita mengambilnya sebagai satu inspirasi bagi kehidupan kita di akhir zaman ini, sehingga kehidupan kita dapat mencerminkan karakter sebagaimana yang telah Dia contohkan. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama meluangkan waktu kita agar kita dapat mempelajari bersama dalam judul pelajaran lain lagi tentang kedatangan kedua kali. Ayat inti kita pada saat ini terdapat dalam Markus 13 ayat 26 dan 27. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Kuasa-kuasa dan peringatan-peringatan Yesus dalam Matius 24 ayat 1-41 banyak dan berharga. Michael Green meringkas pelajaran-pelajaran dalam perikop itu dengan cara yang membuka kita atau membantu pikiran kita agar kita pun dapat mengerti. Yang pertama dari catatan Michael Green ini adalah dia catat kembalinya Kristus adalah secara pribadi maupun pasti. Yang kedua dari catatan Michael Green ini yaitu sejarah akan bergejolak, bukan tanpa makna atau serampangan, juga bukan satu peraturan waktu tanpa akhir. Akan ada akhir yang nyata, sebagaimana akan ada awal yang nyata, dan pada akhirnya kita akan menemukan bahwa bukan siapa-siapa kecuali Yesus Kristus. Yang ketiga, kembalinya Kristus menunjukkan kepada kemenangan yang baik atas yang jahat. Yang baik dan atas yang jahat. Kemenangan tujuan Tuhan atas pemberontakan manusia dan alam semesta. Yang keempat, kembalinya berarti akan ada pemulihan, akan ada ciptaan baru, supaya surga dan dunia baru di mana hanya ada kebaikan yang tinggal di sana. Kita bisa baca dalam kedua ayat ini yaitu 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 13 dan juga Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Jadi kita masuk pada 4 poin. Di sini ada 7 poin, namun kita akan bahas terlebih dahulu 4 poin. Di sini kita mempelajari bagaimana pelajaran di mana kita diingatkan kembali bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia ini. Pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana kita sebagai umat Tuhan harus mempersiapkan diri kita karena waktunya sudah sangat singkat. Di sini kita melihat kembali di mana Michael Green ingin meringkas dari penjelasan dari kitab Matius 24 sampai 41 sampai Matius 24 ayat 1 sampai 41 dikatakan bahwa kembalinya Kristus adalah secara pribadi dan maupun pasti. Jadi Yesus pasti akan datang segera. Mungkin kita dengar Yesus akan datang segera dari sejak kita masih kecil, atau dari sejak kakek atau nenek kita, atau dari sebelumnya orang tua kita. Mereka selalu diingatkan, selalu dikatakan bahwa Yesus akan datang segera. Tapi mungkin belum terlaksana sampai sekarang. Kita harus bertanya dalam diri kita, apakah kita ini yang menunda akan kedatangan Tuhan? Karena mungkin kita belum siap menerima akan kedatangannya itu. Jadi pelajaran ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa kedatangan Tuhan yang pertama adalah kedatangannya pasti. Dia datang secara pribadi, lepas pribadi. Dia mengetuk pintu hati kita. Apakah kita mau menerima Dia sebagai juru selamat dalam kehidupan kita?
pergumulan demi pergumulan kita lalui dalam kehidupan kita. Tapi ingat, jangan pernah kita meninggalkan akan kebenaran Tuhan yang telah kita dapat sejak dalam kehidupan kita, sejak kecil mungkin, atau sejak dalam keputusan kita untuk menerima Yesus. Marilah kita kembali meneliti akan kebenaran Tuhan itu, sehingga kebenaran Tuhan itu tidak hilang dari dalam kehidupan kita. Yang kedua, dikatakan bahwa sejarah akan bergejolak, bukan tanpa makna dan atau serampangan. Itu juga bukan secara putaran waktu tanpa akhir. Jadi putaran waktu ini akan berakhir. Dikatakan bahwa Yesus adalah awal dan yang akhir. Dia yang mengawalinya dan dia yang akan mengakhirinya. Jadi tugas kita di dunia ini adalah mempersiapkan diri kita untuk kedatangannya. Bagaimana cara kita mempersiapkan akan diri kita? Marilah kita kembali dalam setiap pilihan-pilihan terkecil dalam kehidupan kita. Kita tanyakan kepada Tuhan, apakah saya dalam pilihan-pilihan saya ini membawa saya untuk mempersiapkan diri saya untuk kedatangan Tuhan. Kita harus bertanya kepada Tuhan, apakah diri saya yang memperhambat akan kedatangan Tuhan? Oleh karena saya belum siap, Tuhan masih belum datang karena kita masih belum siap. Dia memberikan kesempatan kepada kita saat ini. Jadi keputusannya saat ini. Jangan kita menunda, masih jauh. Dari kakek nenek saya saja Tuhan sudah berjanji akan kembali tapi belum kembali. Tapi ingat bahwa waktunya sudah sangat singkat. Apakah kita akan kedapatan setia pada saat kedatangannya? Yang ketiga, kembalinya Kristus menunjukkan kepada kemenangan yang baik dan juga atas kemenangan yang baik atas kejahatan. Kemenangan tujuan Tuhan adalah pemberontakan manusia dan juga alam semesta. Jadi pada saat kembalinya Yesus itu dari takhta surga, dia kembali untuk menjemput kita. Berarti kemenangan yang baik daripada yang jahat. Jadi apa yang kita tabur itu akan yang kita tuai. Kalau kita menabur yang jahat, kita tidak akan dapat bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Tapi bila mana kehidupan kita selaras dengan kebenaran Tuhan, maka kita mendapatkan kebahagiaan pada akhirnya. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin itu adalah pergumulan saudara, pergumulan saya secara pribadi. Apakah kita sudah bersedia kalau Yesus datang saat ini? Apakah kita sudah benar-benar tekun dalam kebenaran yang telah Dia berikan dalam kehidupan kita? Bila mana kita sudah bersedia, marilah kita menguatkan teman-teman kita. Mari kita menguatkan orang yang belum bersedia, sehingga kita saling bergandengan tangan pada saat kedatangannya yang kedua kali. Kita sama-sama menyambut akan kedatangannya. Jadi sangat luar biasa. Yang keempat adalah kembalinya berarti akan ada pemulihan, akan ada ciptaan yang baru, surga dunia yang baru, di mana hanya ada kebaikan tinggal di sana. Sangat luar biasa. Pada saat kedatangannya nanti kita akan menerima upah dari setiap perbuatan kita di dunia ini, di mana kehidupan kita yang fana ini akan dipulihkan. Dunia yang fana ini akan dipulihkan menjadi dunia yang baru. Coba kita bayangkan bagaimana sempurnanya itu bila mana kita dipulihkan. Dan di sini dikatakan bahwa hanya ada kebaikan tinggal di sana, di mana tiada lagi tangis, di mana tiada lagi kesedihan atau pemberontakan, tapi hanya ada kebaikan, di mana kita dapat memuji akan kebesaran Tuhan. Bila mana kita menerima akan rahmat atau kasih karunia daripada Tuhan itu, kita akan mengembalikan mahkota kita kepada kaki Yesus, bahwa Dialah yang layak menerima akan mahkota itu, karena pengorbanannya di dunia ini menjanjikan kita, membawa kita kelayakan untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Namun untuk mencapai itu, kita mempunyai tugas, yaitu dapat mempersiapkan diri kita untuk kerajaan itu. Kalau kita tidak mau atau kita menunda-nunda waktu, tidak mau menerima akan kebenaran itu, jangan mempersalahkan Tuhan nantinya. Tapi kita akan bergembira kalau kita
sudah bersedia pada saat ini. Kita sudah setia dalam hal-hal terkecil dalam setiap pilihan kehidupan kita. Maka kita akan dipercayakan kepercayaan yang lebih besar lagi. Kita akan masuk pada bagian yang kelima, yaitu kembalinya Yesus menunjukkan kepada penghakiman dan pemisahan. Beberapa akan berada beberapa akan dibawa dan beberapa akan ditinggal. Matius 24 ayat 40 dan 41. Itu merupakan saat ketika rahasia pikiran dari hati dan tabiat paling terpendam akan diketahui semua orang. Jadi pada saat kedatangan Yesus, setiap rahasia dalam kehidupan kita akan terungkap. Kita akan melihat layar terbesar, televisi yang terbesar. Kita akan melihat semua tingkah laku kita, kehidupan kita. Dan pada saat itu kita mengatakan bahwa sungguh sangat adil penghakiman Tuhan itu. Karena Dia sekarang ini, apapun yang kita lakukan, mungkin kita bisa bersembunyi dari kehidupan orang lain. Mungkin kita bersembunyi dari penglihatan orang lain. Tapi Tuhan sedetik pun Dia tidak lewatkan apa yang kita perbuat. Jadi apa yang kita akan tanam, kita akan petik nantinya pada saat kedatangannya yang tidak lama lagi. Mulai penghakiman, mungkin kita akan bersyukur karena kita mengikuti teladan Yesus, sehingga kehidupan kita dapat mencerminkan karakteristik dalam kehidupan di dunia ini. Dan juga kita dapat membawa tabiat kita yang sempurna, di mana kita terus melihat keajaiban-keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita renungkan ini. Pelajaran yang kelima menghimbau kepada kita agar apapun yang kita lakukan, mari kita mengingat bahwa Tuhan selalu mencatat apa yang kita lakukan. Tuhan melihat dari surga, mungkin orang lain tidak dapat melihat, tapi ingat segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan melihat dari surga. Pikiran sekalipun yang tersembunyi itu akan terungkap pada kedatangannya. Yang keenam, kembalinya Kristus adalah peristiwa yang pasti, menandakan akhir zaman. Peristiwa itu akan mengantar masuk kepada kepenuhan kerajaan. Waktu untuk pertobatan dan perubahan akan berlalu selama-lamanya. Jadi pada saat kedatangannya, bukan waktu kedatangannya itu adalah saat waktu untuk perubahan, tapi saat ini adalah waktu bagi kita, untuk kesempatan bagi kita untuk berubah. Karena kalau kita menunda waktu, maka kita akan kedapatan terlambat, tidak bersedia. Waktunya sekarang mulai ambil keputusan demi keputusan, meminta pertolongan Tuhan. Karena pada saat kita meminta pertolongan Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam melihat anak-anaknya menderita oleh karena jebakan-jebakan daripada si iblis itu. Tapi bila mana kita meminta Tuhan, Tuhan akan mengirimkan malaikatnya mengambil kita keluar dari jerat iblis itu. Yang ketujuh, kembalinya akan tiba-tiba dan tidak diharapkan, seperti cahaya kilat di langit, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Jadi sangat luar biasa. Tuhan datang secara kita tidak tahu waktu kapan Tuhan datang. Kalau kita mengetahui tamu akan datang dalam besok hari, kita mungkin akan mempersiapkan mulai dari hari ini. Kita akan bersiap mulai dari makanan, mulai dari pakaian dan lain, rumah harus bersih dan lain sebagainya. Pada saat ini Yesus sudah mengamarkan kepada kita tentang kedatangannya. Tanda demi tanda Dia berikan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa waktunya sudah sangat singkat. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita mulai sekarang. Oleh karena Yesus sendiri pun Dia tidak mengetahui kapan Dia datang, hanya Dia menunggu akan perintah dari Bapaknya. Dia akan turun ke dunia ini, maka Dia akan turun. Sehingga kita pun diamarkan untuk berjaga-jaga. Sebagaimana pencuri kalau mau datang ke rumah, dia tidak mengumumkan terlebih dahulu agar kita bersiap-siap, tapi dia datang dengan tiba-tiba. Begitupun dengan anak manusia. Jadi maukah kita kedapatan setia? Kalau kita mau untuk kedapatan setia, mulailah dari sekarang kita mau memilih sebuah perubahan. Dan ingat bahwa kedatangan Tuhan itu adalah pasti dan pasti terlaksana. Waktunya kapan? Kita tidak mengetahuinya. Yang
tugas kita adalah bersedia. Terakhir kembalinya Yesus akan terdapat pada saat yang hanya diketahui oleh Bapa. Para pengkhotbah tidak mengetahui waktunya, juga para muridnya. Bahkan Yesus dalam keadaan penjelmaannya tidak mengetahui. Tuhan dalam kebijaksanaannya menyadari saat terbaik untuk mengakhiri sejarah dunia ini. Sementara itu umat Kristen harus setia menghadapi penderitaan, kesengsaraan, berjaga sementara mereka menunggu kembalinya juru selamat mereka. Jadi tugas kita adalah setia dan juga berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Sementara kita melakukan setiap kegiatan kita, sementara kita menanti akan kedatangan Tuhan, maka kita tetap, iman kita tetap ditaruh dalam kebenaran Tuhan yang telah Dia berikan. Contoh dan teladan Yesus, di mana buku ini mengajak kita, pandanglah pada Yesus. Dalam kehidupan kita, apakah kita sudah menyerahkan setiap kehidupan dalam hal-hal terkecil kepada Tuhan agar Dia dapat mengendalikan kita? Di sini pada topik berjaga dan bersiap, inilah Yesus kembali dalam bagian kedua khotbahnya yang besar itu, tentang kedatangannya kedua kali. Ia membicara bagaimana para pengikutnya harus menjalani hidup sambil menunggu kedatangannya yang pasti itu. Jadi bagaimana kita hidup di akhir zaman ini. Saat kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan, kita pun harus menjangkau orang lain. Kita pun harus memberikan kesaksian itu kepada orang lain. Sehingga bukan hanya kita saja yang diselamatkan, tapi orang lain juga. Di sini kedatangannya pasti, dalam bersedia dan berjaga-jaga. Itu adalah tugas utama kita untuk menyampaikan kebenaran Tuhan kepada orang lain juga. Di sini apa kita sudah mempersiapkan diri kita. Marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta tuntunan Tuhan. Karena saat ini setan akan memasuk secara halus dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak menyadari apa yang telah kita lakukan, apa yang telah menuntun kita dalam setiap pilihan-pilihan kita. Karena setan akan membuat kita terbiasa dengan hal-hal yang Tuhan tidak ingin kita lakukan. Bila mana kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan mengetahui sekecil apapun, sehalus apapun, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan menyadarinya dan datang lebih erat lagi bersandar kepada Tuhan. Dengan pergeseran penekanan ini, kita harus memasang telinga kita. Tuhan memberikan kepada kita pengetahuan berharga, dan kita sangat butuhkan waktu kita melakukan perjalanan menuju akhir zaman. Jadi kita harus memasang telinga kita untuk mendengar setiap peringatan daripada Tuhan. Sesibuk apapun, marilah kita meluangkan waktu kita untuk kita menjalin hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Maka saat itulah kita dapat dikuatkan untuk menjalani kehidupan di dunia ini, di akhir zaman ini. Banyak sekali pencobaan, banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan-godaan yang mau membawa kita jauh daripada Tuhan. Tapi bila mana kita menyadari itu, datanglah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, memohon tuntunan, maka kita akan diubahkan, maka kita akan dituntun ke jalan yang Dia kehendaki. Dan saat kita melakukan setiap kegiatan kita, mungkin di sekolah kita, mungkin di perkuliahan kita, mungkin di kantor kita, atau di rumah, di tangga, dan dimanapun kita berada, ingatlah bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat singkat, dan juga kedatangannya adalah pasti. Apakah kita sudah bersedia untuk itu? Pertanyaan itu demi pertanyaan kita harus renungkan setiap hari, sehingga setiap langkah kehidupan kita dapat mencerminkan akan karakter Yesus. Dan biarlah kita umat-umat yang mengaku kita adalah pengikut Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita, marilah kita meluangkan waktu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, menjalin hubungan kembali dengan Tuhan. Mungkin saat ini hubungan kita sudah rentan dengan Tuhan, marilah kita kembali menjalin hubungan itu bersama dengan Tuhan, karena tali kasih Tuhan selalu diulurkan bagi masing-masing kita. Mau kita menyambut tali kasih itu, maukah kita bercermin kepada Yesus, maukah kita mengambil teladan Yesus,
Mungkin kita berasa bahwa, aduh saya tidak sanggup lagi hidup dalam dunia ini. Saat kita merasa seperti itu, marilah kita terus memandang kepada Yesus sebagaimana contoh atau iman daripada Yesus. Dia mempunyai kuasa dari segalanya, tapi dia tidak menggunakan kuasanya itu. Dia bergantung kepada Bapaknya, sehingga pada akhirnya dia keluar sebagai pemenang. Kita pun sama, bila mana kita mempunyai iman sebagaimana Yesus miliki, yang bergantung kepadanya sepenuhnya, maka kita akan keluar sebagai pemenang, di mana kita akan disebut sebagai anak-anak Tuhan, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Maukah kita hari ini mengambil komitmen kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan? Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.